Pemirsa, Anda kembali di Metro This Week. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Kejaksaan Agung segera memeriksa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022. Nadiem dianggap memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran selama menjabat sebagai Mendikbudristek. Dugaan korupsi laptop dalam pengadaan Chromebook program digitalisasi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2022 terus bergulir di Kejaksaan Agung. Hasil penyidikan Kejagung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaannya yang menelan anggaran sebesar 9,9 triliun rupiah diduga terjadi pemufakatan jahat. Terkini Kejaksaan Agung mengajukan cegah ke luar negeri terhadap 3 staf khusus Nadiem Makarim saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di era itu. Ketiga sosok berinisial FH, JT, dan I. Penyidik beberapa waktu yang lalu sudah menjadwal memanggil dan akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang berkedudukan jabatannya sebagai staf sus. Nah, tetapi sudah dijadwal bahwa 3 orang ini tidak menghadiri, tidak hadir dalam pemeriksaan yang sudah dijadwal kemarin dan 2 hari yang lalu. Oleh karenanya, seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah, tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Dalam perkara ini, pertanggungjawaban bukan hanya ditujukan pada level bawah, melainkan juga di level menteri. ICW menilai Nadiem Makarim yang saat itu menjabat sebagai menteri memiliki tanggung jawab atas program yang dijalankan oleh kementeriannya, sehingga Kejaksaan Agung berkepentingan untuk memanggil Nadiem Makarim. Ditanya siapa sebetulnya yang bertanggung jawab di sini, ya satu tentu saja panitia pengadaannya begitu ya. Di situ ada PPK dan sebagainya. Kalau kemudian ada ada titipan seperti misalnya di banyak kasus pengadaan barang dan jasa yang lain, ya tidak menutup kemungkinan itu juga berangkat dari orang-orang di luar panitia pengadaan itu sendiri, termasuk misalnya menteri atau pihak-pihak lain yang punya kuasa atau pengaruh di kementerian itu. Tim penyidik Jampitsus memang belum melayangkan surat pemanggilan terhadap sang menteri di era itu. Tetapi dalam pengusutan perkara korupsi, otoritas tertinggi dari lembaga yang menjadi objek penyidikan tentu harus dimintai keterangan. Langkah itu dibuat untuk membuat terang tindak pidana yang sedang didalami. Bicara lagi mengenai staf khusus itu adalah one behalf dari seorang menteri, Mas. Jadi kita akan melihat ya sejauh mana ya keterlibatan dari mantan Menteri Nadiem ini di dalam kasus ini, karena memang sungguh-sungguh sangat aneh dan janggal. Ya, tapi memang ini agak sulit menurut saya karena kasusnya kan melalui proses penyelidikan terbuka dan kemudian ada penyidikan sekarang, berbeda dengan OTT ya yang langsung bisa kena kepada seorang menterinya. Tapi kalau begini saya takutnya nanti staf susnya itu mereka pasang badan. Kejagung kini tengah membidik 5 vendor yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek panjang 2019-2022. Ada kong kali kong yang mengarahkan tim teknis pengadaan untuk membuat kajian yang mengunggulkan pengadaan laptop dengan operating system Chromebook. Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.